Kita pegang aja berdua sih. Gini. Syuting. Gini. Kamera, rolling, action. Ngapain? Oh depan. Arial. Hola guys, balik lagi. Bener hola ya? Gini. Lu gimana tadi? Iya. Hola Oke, guys. mulai ya. Udah lama. Gini. Miring ya? Miring gak sih? Ntar lu. Enggak. Kalau orang nonton lu gini. Nah. Yo guys, selamat datang di channel gua. Balik lagi sama gua Hendriel Zaro di Hendriel Zaro Channel. Oh ini bumper dulu ya, 3 menit. 10. Itu udah ngepep. Lu udah mulai baru ngambil. Cari dulu lagi. Sampai hilang. Iya, padahal saya pendirinya di sini. Hilang berarti. Kan enggak megang. Lu bukan ngebahas. Yo guys, selamat datang di channel gue. Balik lagi sama gue Hendriel Zaro di Hendriel Zaro Channel. Dan bila waktu dapat kuputar kembali, dan ku katakan bahwa aku mencintaimu. Ya oke, kali ini ya gue lagi ada di depan teras nih, setnya gerak. Ini ger podcast sekarang. Lagi numpang ya, bukan kedatangan tamu tapi mendatangi tamu nih kali ini nih. Udah lama gue nggak ngobrol-ngobrol lagi ya, bikin konten ngobrol-ngobrol lagi, dan kali ini gue ada tamu spesial ya yang gue datangi. Ada Lu yang tamu. kan gue datangi. Oh, iya. Ya, tamu di channel gue yang gue datangi gitu. Ada Mas Ogun Oditi dan Mas Arial Putra. Ya, gue sekarang sih pengen ngobrol-ngobrol aja sih, maksudnya kan kita udah lama gak ketemu nih. Gue dari semua sekian banyak konten gue selain musik, gue suka ngobrol-ngobrol gitu. Kemarin gue mau ngobrol sendirian, bingung mau ngomongin apa gitu kan. Oke, kayak orang gila lama-lama ngomong sendiri kan. Lagi berhubung kemarin Ogun habis ngeluarin baju ya, jadi gue main kesini buat lihat bajunya dan keren banget tuh. Apa sih konsepnya kemarin? Serius kan gue ngambil baju tadi. Palestina ya, jadi gitu. Kalau misalnya mau bikin karya itu maksudnya harus ada manfaatnya. Betul. Ya kan? Selain cuan harus ada amal, jadi seimbang gitu kan. Jadi konsepnya gimana sih kemarin tuh konsep baju Konsep ini? WY sekarang tuh lebih ke brand of charity. Jadi gua ngeluarin brand tapi orang nggak cuma beli dapetin baju dan juga sekaligus dia bersedekah. Wah, mantap tuh. Jadi berapa persen kemarin ya? 100% dong kalau nggak salah. Jadi Jangan. nggak beruntung sama sekali, gokil banget ya. Bener, mantap. Baik banget. Ya pokoknya sekian persennya itu disisikan untuk ke Palestina. Karena ya duit gua udah dapet dari usaha gua lah. Mantap. Oh ya, Yang lain. sebelumnya nih kesibukannya nih, ini kayaknya udah pakai seragam nih kayak kru Trans TV nih. Sekarang kesibukannya lagi apa nih? Sekarang kesibukannya nih. Lagi ngepep nih. Dengar udah punya PT nih, anjay. Insya Allah. OTW. ATW. Sekarang jadi apa nih? Apa sih ini? Trimulti Tembak ini di sini. Media Kreatif ya. Itu nama apa tuh? Itu perusahaan kita, usaha gitu. Perusahaan berarti usaha. Usaha, namanya. oke. Per-an. Iya benar. Usaha berarti ya. Usaha kita berarti. Ini apa nih? Lambang air gini nih. Ini Kan di channel gue nggak ada edit boy. enggak. Lu males. Bukan nggak ada edit. Enggak, yang bikin logo tuh si Mas Arya. Coba bisa dijelaskan logonya. Logonya Ada ini arti tertentu nggak? Sebenarnya apa sih, ada tulisannya nggak sih? ada. Itu Apa tuh? Trimulti. Ah. Oh, maksudnya dari logonya. Yang logonya ya. Logonya Logonya berarti itu kita gua hilangin ngambil. nih. Nah, Gua ngambil M. Multi. multi. Multinya. Karena kita insya Allah multi talent. Mantap. Nah terus Cuk, Filosofinya apa lagi? Masa gitu Iya. doang anjir? Gua lupa. segitiga ini. Segitiganya itu kan ibaratnya itu sebenarnya sih harusnya nyambung, cuman karena gua bisa warna merah putih jadi ibaratnya Oh iya, ini merah putih ya. segitiga Ada itu kan 3 titik. 3 sisi. 3 sisi. Nah kebetulan nih gua ngedirin ini 3 orang. Bertiga. Nah lambang M-nya itu juga bisa jadi 3 kalau dimiringin.
Coba miring coba. Lu bisa begini dong. Iya. Nah, bisa jadi anak. Oh ya mantap, Iya. mantap. Terus itu merah putihnya Indonesia aja. Kenapa milih merah putih? Karena logo sebelumnya kan Kenapa ada nggak merah pink? putih. Pink jadinya Trimulti pink. Merah putih Indonesia lah. Ya jadi apa Trimulti ini apa nih maksudnya usahanya bergerak di bidang apa? Media. Media. Digital agency kreatif. Jadi kerjanya ngapain? Bikin konten. Kerjaannya itu adalah kreativitas berbentuk visual, entah itu berbentuk desain, foto 2 dimensi, dan sampai pembuatan video. Jadi nggak cuma YouTube doang berarti ya? Nggak cuma YouTube, kita komersial. Banyak kok. Komersial juga bisa. Mantap. Udah seiring berjalan waktu ini kan YouTube lagi rame nih. Kopinya cuma 1. Kopiin. Bos biasa gitu. Kopi gua habis. Nggak, kopi gua juga udah habis sih. Tadi gua mau nanya apa tuh? Oh iya. Kan di sosial media nih, lo kan bergerak di bidang sosial media juga ya, apa? Usaha lo ini gitu kan. Belakangan ini kan banyak isu-isu sosial media nih yang katanya di YouTube apa ekosistemnya udah nggak sehat lah. Terus banyak juga apa namanya dedengkot YouTube yang senior YouTube yang pada keluar gitu karena menurut mereka udah nggak apa ya, udah nggak menantang, udah nggak apa abang-abangan kita abang-abangan Depok tuh kan kini juga baru nge-quit kan alasannya juga karena ekosistem udah nggak sehat dan nggak menantang gitu katanya. Menurut kalian sebagai yang berusaha tetap punya usaha di bidang sosial media Di balik layar ya? yang kayak gitu-gitu tuh, menurut kalian tuh gimana tuh sosial mediaan di Indonesia sekarang? Gimana, Mang? Kok lempar? Lu lah. Saya lagi Menurut gua makanya gua kan terus terang di YouTube kan udah lama juga, dari 2015 lah, bersama ada tuh teman gua yang sekarang jadi musuh namanya Ricky Lee. udah musuh sekarang. Udah musuh Iya, sekarang. udah musuh. Oh. Cuma kerja. Berarti karena- thumbnail tuh. Ternyata sekarang Enggak, Odin jangan. dan Ricky Lee bermusuhan gitu ya. Terus terang gua nge-YouTube kan udah lama, terus ternyata algoritmanya sekarang nggak yang diekspektasiin yang terdahulu. Yang dulu kan masih kontennya tuh keren-keren lah, nggak ada tuh namanya vlog tuh dulu tuh. Vlog nggak ada lah. Kayak konten-konten yang benar-benar dimatengin, dikonsepin, dan sampai finalnya itu ngebuat orang-orang yang nonton menarik banget. Nah ternyata di zaman sekarang malah ya kita nggak bisa nyalain juga, nggak bisa nyalain user yang membuat kontennya juga. Ya udah, ini kan yang salah kan harusnya penontonnya. Kenapa milih konten yang ditonton konten yang seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa salahin usernya juga, tapi kita dari diri sendiri. Kita juga kadang nonton di YouTube kan apa yang kita mau kan. Ketika kita searching apa yang kita tonton, itu yang bakal jadi beranda setiap hari kita klik YouTube. Berandanya apa yang kita cari terus, iya. Sugesti ya? Betul. Itu. Jadi kalau dibilang algoritma ya sebenarnya algoritma itu kita sendiri yang ngerancang, kita sendiri yang Kita ini penonton berarti ya. karena jujur kita konten kreator juga pasti nonton YouTube kan, nggak mungkin. Nah kenapa gue milih untuk menjadi di balik layar atau kita menjadi yang menyutradarai sebuah video ya, karena gue udah nggak suka untuk nge-YouTube di depan layar lagi, karena ya pasti kalah saing sama artis-artis yang cuma nge-vlog tapi 2 juta. Apalagi konten-konten yang berbagi tapi depannya sponsor. Bener kan? Kayak gitu. Percuma berbagi ke orang 3 juta. 3 juta hilang. Sponsornya 30 juta. Bukan lagi. Iya ya kan, tapi gue tetap tonton karena gue suka kontennya berbagi, meskipun baginya 3 juta tapi dia sponsornya 200 juta kan. Iya juga. Iya. Tapi gini Mang, ada pendapat juga yang katanya maksudnya kan lu tadi bilang yang nentuin itu penonton, tapi kan kreator yang menyajikan. Betul. Ibaratnya
emang kita bisa milih menu di restoran gitu kan, tapi kan yang menyajikan kokinya di situ, chefnya di situ. Jadi tergantung chefnya mau nyajin apa. Kalau nyajinnya makanan Padang semua, ya kita cuma bisa milih makanan Padang gitu. Jadi harusnya kan kalau konten kreatornya itu bisa nyajin video-video yang berkualitas semua, ya pasti penonton juga akan milih video-video yang berkualitas gitu. Tapi kalau ada sampahnya, ya otomatis kalau sampahnya enak dilihat pasti kan milihnya ya tetap sampah gitu maksud gua. Jadi sebenarnya sih kalau menurut gua pribadi juga ada masuknya kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya penonton salah, tapi kreatornya juga harus ada apa ya, kesadaran lah buat emang kalau konten itu nggak bisa diidentikan dengan edukasi. Bisa sih dicampur, cuma kan itu selera. Konten itu yang penting menghibur gitu kan. Konten edukasi menurut gue juga sebenarnya bisa dibikin menghibur juga gitu. Kalau dibilang konten edukasi nggak ada yang nonton, tergantung edukasinya kayak gimana gitu kan. Kalau edukasinya menghibur, ya bisa aja ada yang nonton gitu. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya ada hubungan antara pembuat konten sama penontonnya gitu. Nggak sepenuhnya pembuat kontennya salah, nggak sepenuhnya penontonnya salah gitu. Tapi balik lagi sih, kalau misalkan dari penonton juga suka ada yang request bikin konten ini dong kak, bikin konten ini dong kak gitu Di kolom komentar. Iya sih. suka ada kayak gitu juga. Apalagi ada giveaway. Nah, komennya tuh sama tuh. Iya, God bless you. Satu format tuh. Satu format, tinggal di copy paste doang. Padahal yang sama itu nggak bakal dipilih. Iya, Sama gitu. apa, Gitu ya? apa kabar bang? Nah itu baru yang beda. Oh gitu ya, gue jarang merhatiin konten-konten giveaway sih. Emang kalau yang sama itu nggak bakal dipilih ya? Tapi Iya. masih ada orang Kebanyakan PA Kalau ya? menurut pandangan Pakai gue random picker kan milihnya, apa? pakai random picker. Oh iya iya, iya. Pemenang. Kebanyakan itu ya. Berarti Kecuali dia dikasih giveaway tapi syaratnya harus bikin video, itu berarti dia milih satu Betul, persatu. betul. Kalau cuma suruh komen doang mah random picker fix. Ya udah, pokoknya kesempatan 0,2%. Satu orang. Menang hoki kalau gue menang. kalau misalnya untuk konten nih buat channel lu sendiri, dulu tadi bilang udah jarang upload ya di channel lu sendiri. Masih ada upload tapi sekali-sekali paling ya. Kalau ada endorse. Gue terangin. Kenapa YouTube gua jarang banget upload? Kenapa tuh? Karena gua upload apa yang gua suka, satu. Nah, karena gua nggak bisa mengharapkan AdSense, karena kita mengharapkan Tuhan bukan AdSense. Kecuali teman kita yang lagi ngedit sekarang. Ya, karena gua pengen dari dulu sampai sekarang gua pengen bikin konten yang benar-benar gua suka. Nah, ketika viewersnya kecil, gua nggak jadi masalah. Nah, gimana caranya gua dapet duit dari YouTube? Karena sebetulnya konten creator semuanya ujung-ujungnya duit, ya kan? Kenapa gua pengen bikin konten yang gua suka tapi viewersnya dikit tapi gua bisa dapet duit? Iya, gua jadiin sponsor untuk masuk ke YouTube gua, di channel gua. Karena gue yakin nggak semua sponsor pengen dia memberikan sponsor tapi benefitnya viewers harus gede ya. Target kita like-nya harus 1000. Tapi ada juga sponsor kebanyakan yang milih gue pengen konten creator dan gue pengen konten-konten yang gue sponsorin ini konsepnya bagus. Nah itu yang gue bakal tangkap. Lu gimana? Di Apa channel-channel lu maksud gua aktif nggak? Channel gua nggak aktif sama sekali, paling gua upload Seenaknya. bener kata Ogun yang sesuai Fashion. satu sama yang gua suka. Makanya dari awal juga gua buat YouTube ini nggak ngarepin duit, Betul. karena emang gua pengen berkarya aja. Karena kalau orang pusing harus 1000 subscriber, 4000 jam, gua bodo amat. Betul sekali. Ini gua upload aja Itu sama juga sama gua ya. dari awal. Maksudnya gimana ya? Gue tuh kadang suka miris kalau ada Kita nggak kita banyak batang ya. Gimana itu? Makanya gua gitu. Iya ya. Sampai masa depan nih ada abunya. Iya sama. Jadi gue juga buat YouTube nggak mikirin subscriber berapa, view berapa gitu, bikin apa, yang penting gue pengen bikin apa yang gue sukain aja gitu. Karena kalau sebenarnya sih gue yakin ya kita nih udah tahu, maksudnya kalau mau laku di YouTube, mau nyari duit di YouTube tuh bikin apaan, kita bertiga mungkin
udah pada tahu ya, entah bikin yang ada belahan pasti entah ya belahan atau bikin orang mati hidup lagi gitu, atau enggak bikin orang Enggak, lu kan gak tahu apa-apa, Ndra. enggak kan itu tiba-tiba contoh kan kan ada yang gitu, ada yang bikin konten rumah baru gitu kan, enggak atau bikin enggak yang bikin yang meninggal di videoin sampai 5 yang- part yang kayak gitu-gitu kan. Maksud gua kalau mau laku kan yang gitu cuma nggak tahu kenapa gua juga bikinnya agak mager gitu, bikin kayak gitu jadi upload yang gue suka aja, yang gue suka paling Karena beda, Ndra. YouTuber atau konten creator yang dulu, jujur gue juga nggak tahu kalau misalnya gue bikin gue bikin konten video di upload di YouTube itu bakal dapat duit, gue nggak tahu karena